Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nursiwi Nugraini SSI MPD dan teman-teman mahasiswa Rombel E yang berbahagia. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran dan geometri menggunakan segitiga kongruen serta persamaan. Adapun anggota kelompok 6 yaitu terdiri 1. Mikda Zulfikar nomor presensi 24, kedua Kurnia Lita dengan nomor presensi 25, kemudian ada Yunia Wardani dengan nomor presensi 26, serta yang terakhir ada Ahmad Taufik dengan nomor presensi 27. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada konsep pengukuran, yang kedua pengukuran satuan non-standar, standar dan metrik, yang ketiga konsep panjang dan luas dalam bangun datar, yang keempat teorema Pitagoras, yang kelima konsep luas permukaan bangun ruang, yang keenam konsep volume bangun ruang, kemudian yang ketujuh prinsip Cavalieri pada bola, yang delapan bentuk kongruensi segitiga, kemudian yang ke-9 bentuk kesebangunan segitiga, yang ke-10 penerapan konsep kekongruenan dan kesebangunan dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir bentuk konstruksi dasar Euclidean. Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Konsep pengukuran dimulai dengan perbandingan umum yang bersifat kualitatif. Kemudian proses pengukuran. Yang pertama, pilih objek dan atribut objek yang akan diukur seperti panjang, luas, volume, berat, atau suhunya. Selanjutnya, pilih unit yang sesuai untuk mengukur atribut. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah unit yang diperlukan untuk mengukur atribut. Ini mungkin memerlukan perangkat pengukuran. Yang kedua, kita akan bahas mengenai pengukuran satuan non-standar dan standar. Yang pertama, pengukuran non-standar. Pengukuran non-standar adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan anggota badan seperti jengkal, kaki, tangan, dan lengan. Tangan digunakan sebagai satuan dasar untuk pengukuran pada zaman peradaban kuno. Pada masa sekarang, sebagai satuan dasar yang digunakan untuk mengukur tinggi seekor kuda. Tinggi kuda diukur dengan melihat banyaknya telapak tangan, mulai dari bagian bawah kuda atau kaki sampai bagian atasnya atau kepala. Dan telapak tangan distandarkan dengan 4 inci. Menurut Outred dan Michel Moore tahun 2000, urutan pengajaran yang mungkin untuk area adalah menyelidiki penutup persegi panjang sebagai masalah itu sendiri, kemudian memperkenalkan konsep luas, dan kemudian menggunakan pengetahuan tentang penutup untuk mengukur luas. Kemudian pengukuran standar. Pengukuran standar sendiri meliputi panjang, area, volume, berat, dan suhu. Panjang. Ada beberapa jenis satuan panjang dalam satuan Inggris, di antaranya yaitu inci, kaki, dan yard. Inci adalah panjang dari 3 biji jagung gandum yang ditempatkan dari ujung ke ujung. Kemudian kaki berasal dari panjang kaki manusia, dan yard merupakan jarak dari hidung lurus sampai ujung lengan. Selanjutnya area. Luas diukur dalam sistem Inggris menggunakan kaki persegi sebagai satuan dasar. Artinya untuk mengukur luas suatu daerah ditentukan jumlah bujur sangkar satu kaki pada sisinya yang diperlukan untuk menutup daerah tersebut. Kemudian volume. Metode yang digunakan untuk mengukur volume dalam satuan Inggris dengan menggunakan kubus, di mana setiap sisinya mempunyai panjang 1 inci, 1 kaki atau 1 yard. Dalam sistem bahasa Inggris, volume diukur menggunakan kaki kubik sebagai satuan dasar. Yang keempat, berat. Dalam sistem Inggris, berat diukur dalam pound dan ounce.
Sebenarnya ada dua jenis ukuran berat, troy ounce dan pounds, terutama untuk logam mulia, dan affaire du pounds, ounce, dan pounds yang terakhir lebih umum. Berat 2000 pound adalah 1 ton Inggris. Secara teknis, konsep berat dan massa berbeda. Massa adalah ukuran jumlah materi suatu benda dan berat adalah ukuran gaya gravitasi yang menarik benda tersebut. Kemudian yang kelima, suhu. Pada tahun 1714, Gabriel Fahrenheit, seorang berkebangsaan Jerman, pertama kali menemukan termometer air raksa. Temperatur terendah didapatkan dengan mencampur es dan garam. Dia menyebutkan 0 derajat. Dia menggunakan temperatur normal pada tubuh manusia, yang dipilihnya 96 derajat untuk titik tertinggi pada skalanya. Yang ketiga, sistem metrik. Pada tahun 1790, satuan metrik dikembangkan menjadi suatu sistem standar alami. Para saintis membagi panjang garis bujur mulai dari garis khatulistiwa sampai utara Polandia ke dalam 10 juta bagian untuk menghasilkan suatu satuan dasar dari panjang, yaitu meter. 1 meter setara dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1 per, ya bisa dibaca sendiri. Dalam sistem metrik ini, yang pertama, panjang. Satu dasar untuk panjang dalam satuan metrik adalah meter. Panjang yang diukur dalam kaki atau yard dalam sistem bahasa Inggris biasanya diukur dalam meter dalam sistem metrik. Kemudian luas. Nah, dalam sistem metrik, satuan dasar luas adalah meter persegi. Sebuah persegi panjang 1 meter pada setiap sisinya memiliki luas 1 meter persegi. Ditulis, bisa dilihat di video PPT. Yang ketiga, volume. Satuan dasar untuk volume dalam satuan metrik adalah liter. Volume besar dalam sistem metrik diukur menggunakan meter kubik. Meter kubik adalah volume kubus yang setiap porsinya berukuran 1 meter. Meter kubik juga disebut kiloliter. Yang keempat, massa. Dalam sistem metrik, satuan dasar massa adalah kilogram. Satuan kilogram adalah massa 1 liter air dalam keadaan terpadatnya. Air memuai dan mengerut ketika dipanaskan atau didinginkan. 1 kilogram adalah sekitar 2,2 pon dalam sistem Inggris. Yang kelima, suhu. Dalam sistem metrik, suhu diukur dalam derajat Celcius. Skala Celcius dinamai astronom Swedia Anders Celsius yang merancangnya pada tahun 1742. Skala ini awalnya disebut Celsius. 2 suhu acuan yang digunakan, titik beku air dan titik didih air. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep panjang dan luas dalam bangun datar. Yang pertama, panjang. Pengukuran dari sudut pandang ilmiah, artinya pengukuran yang kita gunakan akan diperoleh dengan alat ukur seperti penggaris, pita pengukur, timbangan, termometer, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar di video PPT, seandainya P dan Q adalah titik pada garis sedemikian rupa sehingga P sesuai dengan bilangan asli P dan Q sesuai dengan bilangan asli Q. Nah, ingatlah bahwa angka-angka itu P dan Q disebut koordinat titik P dan Q masing-masing. Itu jarak dari P dan Q tertulis PQ adalah bilangan real yang diperoleh sebagai selisih tak negatif dari P dan Q. Kemudian sifat jaraknya, jarak 0 ke 1 pada garis bilangan adalah 1 dan disebut jarak satuan. Bisa dilihat pada gambar di video PPT. Kemudian sifat jarak yang kedua, untuk semua poin P dan Q, PQ sama dengan QP. Sifat jarak yang ketiga, jika P, Q
dan R adalah titik-titik pada suatu garis dan Q adalah antara P dan R. Kemudian PQ plus QR sama dengan PR. Nah, selanjutnya ada contoh soal keliling lingkaran. Rumus luas keliling lingkaran yaitu 2πr atau Pi kali D. K untuk keliling lingkaran, P konstanta P 22/7 atau 3,14. D merupakan diameter lingkaran, R merupakan jari-jari atau radius. Di sini terdapat contoh soal keliling lingkaran. Keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah kan diketahui jari-jari lingkaran sama dengan 14 cm. Keliling lingkaran diketahui 2πr. Jadi keliling lingkaran sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 cm. Jadi kelilingnya adalah 88 cm, maka jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya ada luas bangun datar. Luas adalah sesuatu yang menyatakan besarnya daerah sebuah kurva tertutup sederhana. Yang pertama ada luas persegi panjang. Luas daerah persegi panjang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi persegi panjang tersebut. Rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan untuk luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Contoh soal, tentukan luas persegi jika panjang sisi persegi tersebut adalah A plus A. Jawab, untuk menentukan luas persegi tersebut, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gabungan bangun persegi ada 4. Di sini kita dapat mencarinya dengan rumus luas gabungan luas bangun 1 tambah luas bangun 2 tambah luas bangun 3 tambah luas bangun 4. Nah, luas di sini A plus A kali A plus A sama dengan A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat kali A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, selanjutnya ada luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi segitiga tersebut. Luas segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian di sini ada gambar segitiga sembarang. Untuk menentukan luas daerah segitiga tersebut dapat dilakukan dengan cara luas ABC sama dengan luas ABD plus luas CBD sama dengan setengah kali AD kali BD sama dengan plus setengah kali CD kali BD sama dengan setengah kali AD plus CD kali BD sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ada luas daerah jajar genjang. Luas daerah jajar genjang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi jajar genjang tersebut. Luas jajar genjang sama dengan 2 kali luas segitiga sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kemudian yang keempat ada luas daerah belah ketupat. Luas daerah belah ketupat adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi belah ketupat tersebut. Luas daerah belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian yang kelima ada luas daerah layang-layang. Luas daerah layang-layang adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi layang-layang tersebut. Luas layang-layang sama dengan setengah
kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian yang keenam ada luas daerah trapesium. Luas daerah trapesium adalah ukuran yang menyatakan besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi trapesium tersebut. Luas daerah trapesium sama dengan setengah kali jumlah dua panjang sisi sejajar kali tinggi. Selanjutnya ada luas daerah lingkaran. Luas daerah lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Yang pertama, menyusun juring lingkaran menjadi bentuk persegi panjang. Nah, ilustrasi luas daerah lingkaran berdasarkan luas persegi panjang dapat dilihat di gambar berikut ini. Luas daerah lingkaran sama dengan luas daerah persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan setengah kali keliling lingkaran, sama dengan setengah kali 2 kali pi kali r sama dengan pi r kuadrat kali r. Kemudian menyusun juring lingkaran menjadi bentuk jajar genjang. Ilustrasi luas lingkaran berdasarkan jajar genjang dapat dilihat di gambar berikut ini. Luas daerah lingkaran sama dengan luas daerah jajar genjang, sama dengan alas kali tinggi sama dengan setengah keliling lingkaran kali r atau jari-jari, sama dengan setengah kali 2 pi r kali r. Jadi luas daerah lingkaran tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Luas daerah lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Selanjutnya ada teorema Pythagoras. Dalil Pythagoras adalah suatu rumus yang berkaitan dengan sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nama dalil Pythagoras diambil dari nama penemunya, yaitu Pythagoras, yang merupakan matematikawan asal Yunani. Dalil Pythagoras sangat mudah untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, rumus Pythagoras sama dengan a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Untuk a merupakan sisi tegak segitiga siku-siku, b merupakan sisi mendatar, dan c merupakan sisi miring. Berikut ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Misal panjang tali yang digunakan bila diukur dari tanah adalah 5 meter dan jarak pemain dengan layang-layangnya adalah 3 meter, maka tinggi layang-layangnya adalah, panjang tali kuadrat dikurangi jarak pemain kuadrat sama dengan tinggi layang-layang kuadrat. Jadi 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi tinggi layang-layang adalah akar 16 sama dengan 4 meter. Selanjutnya ada konsep luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang pembentuk bangun ruang tersebut. Untuk memudahkan proses mencari rumus luas bangun ruang, maka sebelumnya kita harus memahami jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, jaring-jaring merupakan rangkaian sisi atau bidang dari sebuah bangun ruang. Yang pertama ada luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan kubus. Seperti kita ketahui, kubus terbentuk dari 6 buah persegi yang kongruen. Untuk jaring-jaringnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Misalkan diketahui panjang rusuk kubus adalah S, atau panjang sisi persegi sama dengan S. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi sama dengan 6 kali sisi sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Selanjutnya ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas permukaan sisi-sisi balok. Seperti diketahui bahwa balok terdiri dari 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Luas permukaan balok sama dengan 2
kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah luas permukaan dari prisma. Luas permukaan prisma bergantung pada sisi alasnya. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada luas permukaan prisma akan diperoleh luas daerah alas ditambah luas daerah atas ditambah luas daerah selimut, yang diuraikan menjadi 2 kali luas daerah alas ditambah luas daerah persegi panjang, dan selanjutnya 2 kali luas daerah alas ditambah panjang kali lebar, dan 2 kali luas daerah alas ditambah yaitu sisi KL plus LM plus MK dikali KP, dan hasilnya menjadi 2 kali luas daerah alas ditambah keliling alas kali tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah luas permukaan dari tabung. Jaring-jaring tabung akan terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Di sini kita sajikan sebuah gambar yaitu tabung dan diuraikan menjadi jaring-jaring tabung. Pada luas permukaan tabung ini, rumusnya yaitu 2pi kuadrat ditambah 2pi RT. Selanjutnya yang kelima yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah jumlah luas permukaan dari limas. Jaring-jaring limas terdiri dari sisi alas dan beberapa segitiga bergantung dengan bentuk alasnya. Berikut disajikan gambar limas yang diuraikan menjadi jaring-jaring limas. Pada luas permukaan limas ABCD akan diperoleh yaitu luas daerah ABCD ditambah luas daerah ABE ditambah luas daerah ABC BCE ditambah luas daerah CDE ditambah luas daerah ADE. Sama dengan luas daerah alas ditambah jumlah daerah luas sisi tegak, dan hasilnya luas daerah alas ditambah jumlah daerah luas sisi tegak. Yang keenam yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah luas permukaan dari kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari 1 buah lingkaran dan 1 juring lingkaran dari lingkaran yang berbeda. Berikut disajikan sebuah gambar kerucut yang diuraikan menjadi jaring-jaring kerucut. Pada luas permukaan kerucut ini akan diperoleh yaitu luas lingkaran ditambah luas selimut yang terdiri dari pi r kuadrat ditambah pi rs dan diuraikan menjadi pi r yang di dalamnya r tambah s dan hasilnya menjadi pi r r tambah s. Yang ketujuh yaitu luas permukaan bola. Mengajarkan proses menemukan luas permukaan bola pada siswa, kita tentunya tidak dapat menggunakan cara seperti sebelumnya. Untuk membantu siswa menemukan rumus luas permukaan bola, maka kita dan siswa dapat mencoba cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu, siapkan benda yang berbentuk bola, misalnya bola plastik atau jeruk. Dalam contoh ini akan menggunakan jeruk. Yang kedua, potong jeruk menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga, gambar lingkaran yang diameternya sama dengan diameter belahan jeruk, yaitu boleh menjiplaknya. Siswa kita minta untuk menggambar lebih dari 1 lingkaran. Selanjutnya yang keempat, kupas kulit jeruk dari belahan jeruk yang berbentuk setengah bola dan potonglah kecil-kecil. Langkah yang kelima, tempelkan semua potongan kulit jeruk pada lingkaran yang telah digambar oleh siswa, yaitu diameter lingkaran sama dengan diameter belahan jeruk. Langkah yang keenam yaitu dari percobaan tersebut, potongan kulit jeruk akan memenuhi 4 lingkaran. Dan langkah yang ketujuh, akan diperoleh luas permukaan bola
sama dengan 4 kali luas daerah lingkaran, yaitu 4pi kuadrat. Selanjutnya yaitu konsep volume bangun ruang. Hakikat volume adalah isi yang memenuhi sebuah bangun ruang berongga. Kali ini kita akan membahas yang pertama, volume kubus. Volume kubus adalah isi yang memenuhi bangun ruang kubus. Untuk membantu siswa menemukan rumus volume kubus, kita dapat menggunakan langkah seperti berikut ini. Langkah yang pertama, siapkan benda yang berbentuk kubus atau boleh kita menggunakan rubik. Yang kedua, siapkan kubus satuan dengan ukuran 1 satuan volume. Yang ketiga, ukur panjang rusuk kubus. Langkah yang keempat, isi benda yang berbentuk kubus dengan kubus satuan tersebut. Langkah yang kelima, hitung banyak kubus satuan yang mengisi benda berbentuk kubus secara penuh. Dan langkah yang keenam, cari hubungan antara panjang rusuk kubus dengan banyak kubus satuan yang mengisi kubus tersebut. Jadi, volume kubus yaitu S kali S kali S, di mana S ini yaitu panjang rusuk kubus. Selanjutnya yang kedua yaitu volume balok. Volume balok adalah isi yang memenuhi bangun ruang balok. Untuk memudahkan dalam membantu siswa menemukan volume balok, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, siapkan benda-benda berbentuk balok dan beberapa kubus satuan. Langkah yang kedua, ukur panjang sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi balok. Langkah yang ketiga, isi benda yang berbentuk balok dengan menggunakan kubus satuan. Langkah yang keempat, hitung banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut sampai penuh. Dan langkah yang kelima, cari hubungan antara panjang, lebar, dan tinggi balok dengan banyak kubus satuan yang mengisi balok tersebut. Jadi, volume balok ini meliputi panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu volume prisma. Volume prisma adalah isi yang memenuhi bangun ruang prisma tersebut. Volume prisma tegak segitiga yaitu rumusnya setengah volume balok. Sama dengan setengah kali P kali L kali T sama dengan setengah panjang kali lebar kali tinggi dan hasilnya luas daerah alas kali tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi. Yang keempat yaitu volume tabung. Karena volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi, di mana alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume prisma sama dengan luas daerah alas kali tinggi, yaitu pi R kuadrat T. Jadi, volume tabung yaitu pi R kuadrat T. Atau pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi tabung. Yang kelima, volume limas. Volume prisma sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas sama dengan 1/6 kali volume prisma. Sama dengan 1/6 kali luas daerah alas kali tinggi prisma, dan dihasilkan menjadi 1/6 kali luas daerah alas kali 2 kali tinggi limas, dan berikutnya 1/3 kali luas daerah alas kali tinggi. Jadi, volume limas ini yaitu rumusnya setengah kali luas daerah alas kali tinggi. Berikutnya yang keenam yaitu volume kerucut. Volume kerucut meliputi yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi, dan hasilnya menjadi 1/3 kali pi R kuadrat T. Berikutnya yang ketujuh yaitu volume bola. Volume bola adalah isi yang memenuhi bangun ruang bola tersebut. Untuk membantu siswa menemukan rumus volume bola, kita dapat mengaitkannya dengan volume tabung. Berikut disajikan sebuah ilustrasi volume bola berdasarkan volume tabung. Jadi, volume tabung sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume setengah bola ini sama dengan 1/3 kali volume tabung.
Volume bola sama dengan 2/3-nya volume tabung. Dan akan dihasilkan 2/3 kali pi R kuadrat T. Dihasilkan lagi 2/3 kali pi R kuadrat 2R dan menjadi 4/3 pi R pangkat 3. Jadi volume bola yaitu 4/3 kali pi R kubik. Berikutnya yaitu prinsip Cavalieri pada bola. Prinsip Cavalieri menyatakan bahwa jika dua bangun ruang memiliki luas bidang irisan yang sama, jika diiris pada ketinggian yang sama, maka kedua bangun ruang tersebut memiliki volume yang sama. Gambar sebelah kiri pada gambar di bawah ini merupakan suatu setengah bola yang memiliki jari-jari 15 cm. Kemudian setengah bola tersebut akan diiris dengan ketinggian 9 cm dari bawah dan menghasilkan bidang irisan yang berbentuk lingkaran. Di sebelah kanan, setengah bola adalah suatu tabung yang memiliki tinggi 15 cm dan jari-jari 15 cm yang dipotong oleh kerucut yang memiliki tinggi 15 cm dan jari-jari 15 cm. Bangun ruang ini juga diiris dari ketinggian 9 cm dan menghasilkan suatu bidang irisan berbentuk menyerupai cincin. Untuk menghitung nilai X pada gambar di atas atau di samping, digunakan teorema Pythagoras yang meliputi X kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. X kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 menjadi 144 yang diakar menjadi 12. Sehingga luas dari bidang irisan lingkaran adalah pi R kuadrat, yaitu pi dikalikan 12 kuadrat sama dengan 144 pi. Kemudian akan dihitung luas bidang irisan cincin pada gambar kanan di atas. Karena tinggi dan jari-jari kerucut adalah sama, maka segitiga siku-siku besar di atas adalah segitiga sama kaki. Demikian juga dengan segitiga siku-siku yang kecil, sehingga diperoleh Y ditambah 9. Maka luas cincin sama dengan pi R kuadrat dikurangi pi R kuadrat sama dengan pi 15 kuadrat dikurangi pi 9 kuadrat sama dengan pi dalam kurung 225 kurangi 81 yang dihasilkan menjadi 144 pi. Pada penghitungan di atas menunjukkan bahwa kedua bidang irisan di atas memiliki luas yang sama. Kongruensi segitiga. Yang pertama, pengertian dua segitiga yang kongruen. Segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga BGR jika dan hanya jika terdapat korespondensi satu-satu antara segitiga ABC dengan segitiga BGR dan tiap pasangan sisi-sisi serta sudut-sudut yang berkorespondensi kongruen. Kemudian yang kedua, syarat dua segitiga yang kongruen. Syarat dua segitiga kongruen adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian seletak atau sama panjang. Ketiga, sifat dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Sisi. B. Dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan kedua sudut apitnya sama besar. S, SD, S. Yang ketiga, dua sisi akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang SD, S, SD. Dan yang keempat, perbandingan sisi dua segitiga kongruen. Dari gambar di samping, kita peroleh AB sama dengan PQ, maka AB per PQ sama dengan 1.
Kemudian BC sama dengan QR, maka BC per QR sama dengan 1. Dan CA sama dengan RP, maka CA per RP sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan sisi-sisi pada dua segitiga kongruen adalah 1. Selanjutnya, kesebangunan segitiga. Pengertian segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun satu sama lain apabila sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sama besar, atau apabila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga itu sebanding. Kedua, syarat dua segitiga sebangun. Syarat-syarat dua segitiga sebangun yaitu sudut-sudut yang seletak sama besar, panjang sisi-sisi yang seletak sebanding. Kemudian sifat-sifat segitiga sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang seletak sama besar, kemudian satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Yang keempat, perbandingan sisi-sisi dua segitiga sebangun. Perhatikan perbandingan sisi-sisi yang seletak. Kita peroleh AC sama dengan AD plus DC dan BC sama dengan BE plus EC. Dengan sifat kesebangunan, maka sisi-sisi yang seletak sebanding DC per AC sama dengan EC per BC sama dengan DE per AB, atau E per B plus E sama dengan D plus A plus D sama dengan C per F. E per B plus E sama dengan D per A plus D. EA plus ED sama dengan BD plus ED. EA sama dengan BD. E per B sama dengan D per A. Jadi E per B sama dengan D per A. Selanjutnya, penerapan konsep kesebangunan dalam pemecahan masalah. Contoh, seorang anak ingin mengukur tinggi pohon dengan cara seperti pada gambar. Tentukan pohon itu seluruhnya. Jawab. Tinggi anak laki-laki sampai mata 1,5 meter. Anak berjarak 30 meter dari pohon. Tongkat yang tingginya 3,5 meter ditancapkan pada jarak 6 meter dari anak itu. Sedemikian sehingga mata, ujung tongkat, dan puncak pohon segaris. Perhatikan segitiga di bawah ini. Tinggi pohon T sama dengan T kecil plus tinggi anak. Segitiga ADE sampai segitiga ABC, maka tinggi sebagian pohon T dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan segitiga sebagai berikut. AD per AB sama dengan DE per BC, kongruen ke 6 per 30 sama dengan 2 per T. 6T sama dengan 30 kali 2. Sehingga T sama dengan 30 kali 2 per 6 sama dengan 10. Jadi tinggi sebagian pohon adalah 10 meter. Tinggi pohon T besar sama dengan T plus tinggi anak sama dengan 10 plus 1,5 meter sama dengan 11,5 meter. Tinggi pohon seluruhnya. Selanjutnya, konstruksi dasar Euklidian. 1. Menyalin segmen garis. Segmen garis yang diberikan AB dapat dilihat pada gambar 14.22. Pada bagian A, garis I dan titik P pada bagian B. Cari titik H dan I yang seperti itu. PH sama dengan AB yaitu bagian D. Langkah-langkahnya: A. Buka kompas hingga panjang AB. Kemudian dengan titik kompas di P, tandai busur radius AB yang memotong garis I, membiarkan H menjadi titik potong busur dan garis I. Kemudian PH sama dengan AB. Pada garis AB, jarak AB adalah bilangan real positif, yaitu R. Dengan properti kompas dan penggaris lurus I, kita dapat membuat busur lingkaran dengan jari-jari R dengan pusat di P. Perpotongan busur lingkaran dan garis I adalah titik yang diinginkan H. Yang kedua, menyalin sudut.
Langkah-langkah dapat dilihat pada gambar 14.23. Dengan titik kompas di A, buatlah busur yang memotong setiap sisi dari sudut A, disebut titik persimpangan B dan C. Kemudian dengan kompas terbuka ke jari-jari AB, tempatkan titik di P dan membangun busur jari-jari AB yang memotong garis PQ yang disebut titik persimpangan titik R. Kemudian tempatkan ujung kompas di C dan buka kompas ke jari-jari CB. Kemudian dengan bukaan kompas yang sama, letakkan ujung kompas di R dan membangun busur jari-jari CB memotong busur pertama. Sebutlah titik potong kedua titik busur dengan S. Kemudian membangun garis PS. Kemudian segitiga BAC sama dengan segitiga SPR. Yang ketiga, membangun bisektor tegak lurus. Yang pertama, tempatkan titik kompas di A dan buka kompas hingga busur jari-jari R seperti R lebih besar setengah AB. Ini adalah R lebih dari setengah jarak AB. Bangun busur jari-jari di R setiap sisi AB. Dapat dilihat pada gambar 14.27 pada bagian A. Kemudian dengan adanya bukaan kompas yang sama, R, tempatkan ujung kompas di B dan ayunkan busur dengan jari-jari R di setiap sisi AB. Dapat dilihat pada gambar 14.27 pada bagian B. Kemudian biarkan P menjadi perpotongan busur di satu sisi AB dan biarkan Q menjadi perpotongan busur di sisi lain AB. Bangun dari garis PQ, kemudian garis bagi tegak lurus dengan segmen garis AB. Dapat dilihat pada gambar 14.27 pada bagian C. Kemudian yang keempat, membagi sudut. Langkah-langkahnya, letakkan titik kompas di B dan membuat busur yang memotong di sisi BA dan BC. Tandai titik potongnya P dan Q masing-masing. Kemudian letakkan titik kompas di P dan kemudian di Q dan membangun busur perpotongan dari jari-jari yang sama. Beri label persimpangan busur R. Kemudian buat garis BR, garis sudut segitiga ABC. Kemudian yang kelima, membuat garis tegak lurus dan sejajar. Yang pertama, tempatkan ujung kompas di B dan membuat busur lingkaran yang memotong garis I di titik-titik S dan R. Kemudian bagilah sudut lurus segitiga SPR menggunakan konstruksi 4. Biarkan titik Q menjadi persimpangan busur yang dibangun pada langkah 2 konstruksi. Kemudian pembagi sudut QP tegak lurus berhadapan garis L. Kemudian yang keenam, membuat garis tegak lurus terhadap garis tertentu melalui satu titik yang tidak berada pada garis. Dengan langkah-langkah, yang pertama, tempatkan ujung kompas di P dan buatlah busur yang memotong garis I di 2 titik. Tandai titik potongnya A dan B. Dengan bukaan kompas yang sama seperti pada langkah 1, tempatkan ujung kompas pada A dan kemudian di B untuk membangun busur perpotongan di sisi I yang tidak mengandung P. Tandai titik potong titik busur Q. Yang kemudian C, buatlah garis PQ, kemudian PQ mengandung P dan tegak lurus I. Kemudian yang ketujuh, membuat garis sejajar dengan garis tertentu melalui suatu titik yang tidak berada pada garis tersebut. Yang pertama, buat Q menjadi titik apapun pada I dan membangun garis PQ. Kemudian buat R menjadi titik lain pada I. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.